Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga para pembaca Tagar ID. Senang sekali saya Putri Fatima bisa berjumpa dengan Anda di Tagar TV dalam program Bincang Uang bersama Financial Educator Kalolita Setiawati. Halo Kalolita, apa kabarnya? Halo Mbak Putri, baik, Alhamdulillah. Apa kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah baik juga. Senang sekali bisa Tagarian bertemu juga dengan semoga Kalolita. sehat ya. Iya. Ya, oke. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tips mengajarkan konsep uang ke anak-anak agar lebih melek nih soal keuangan gitu ya kan Kalolita ya. Iya, betul Oke, Mbak Putri. oke langsung aja nih belajar dari generasi sebelumnya yaitu generasi X dan Y atau generasi milenial dalam hal mengatur keuangan nih. Apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk anak-anak sekarang nih generasi Z dan generasi Alpha ini Kak? Oke, gini Mbak Putri. Generasi X dan generasi milenial itu kan ada keunikannya masing-masing ya. Kalau generasi X itu umumnya masih konvensional ya, tidak terlalu mengerti teknologi dan awal usia produktifnya kurang ilmu ya, karena memang pada saat itu informasi tidak sebanyak sekarang. Nah, mengatur keuangan biasanya belajar dari orang tua dan sudah agak terlambat untuk memulai financial freedom. Sedangkan generasi milenial itu lebih cerdas, percaya diri, paham teknologi nih yang terutama yang membedakan dengan generasi X. Lebih modern ya, update dari internet, banyak informasi dari internet, dan masih ada kesempatan untuk mencapai financial freedom dibandingkan dengan generasi X ya. Kalau dengan generasi X itu untuk generasi milenial itu lebih bisalah mengejar ya. Nah, masalahnya adalah kesadaran keuangan oleh generasi milenial ini umumnya adalah mindsetnya antara lain YOLO ya, you only live once. Jadi lebih suka menghabiskan keuangan untuk gimana bersenang-senang saat ini dan kurang memikirkan masa nanti. Itu sih kekurangannya. Nah, untuk Gen Z dan Alpha ini punya keuntungan seperti milenial ya. Mereka itu digital savvy, jadi sangat cerdas dan paham teknologi dibandingkan generasi X. Nah, karena usianya juga masih sangat muda, jadi bisa membangun financial freedom seawal mungkin ya. Tapi perlu waspada juga dengan standar gaya hidup yang mungkin sudah terlanjur dinikmati sejak anak-anak ya, karena mungkin waktu anak-anak terlanjur mudah mendapatkan apa yang diinginkan, jadi resiliensinya juga kurang. Untuk ini agar lebih belajar dari generasi X yang umumnya bisa lebih berhemat ya, menabung dan bekerja untuk dapat apa yang diinginkan. Nah, itu lagi. Tadi pertama generasi Z dan Alpha ini harus belajar dari keunikan masing-masing generasi sebelumnya. Gitu Mbak Putri. Oke. Nah, apakah anak-anak ini nih, anak-anak generasi Z dan generasi Alpha itu harus nih dibekali pengetahuan tentang mengatur keuangan sedini mungkin dan kenapa gitu Kak? Ya, perlu banget, harus seawal mungkin ya. Karena belajar financial planning ini bisa membantu anak-anak untuk tidak mengulangi kesalahan generasi-generasi sebelumnya. Agar mereka paham bahwa alat itu, alat untuk mencapai tujuan adalah uang ya. Jadi uang itu hanya berupa alat yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan masa depan, bukan menjadi tujuannya. Jadi uang bukan tujuan, tapi alat untuk mendapatkan tujuan tersebut. Jadi harus bisa dikelola seoptimal mungkin. Nah, mengelola gaya hidup agar sejalan dengan tujuan keuangan ini yang mungkin harus dipelajari oleh anak-anak. Sadar arti cukup untuk diri sendiri. Jadi kadang-kadang nih namanya anak-anak ya biasanya lebih mudah mendapatkan apa yang diinginkan sehingga mereka tidak menyadari arti cukup untuk diri sendiri, yang cukup itu seberapa, dan harus paham nih sumber daya yang dipunyai itu sehingga tidak berlebihan atau tidak punya keinginan di atas kemampuan. Kalau keinginannya banyak, ya paham harus berusaha lebih gitu untuk mendapatkan keinginannya. Nah, ini harus diajarkan dari sedini mungkin, sejak kecil, karena namanya anak kecil itu kan daya serapnya lebih mudah ya. Mereka itu masih seperti kertas putih, masih polos gitu. Jadi kalau menerima ajaran itu akan lebih mudah dari kecil. Kalau sudah terlanjur menjadi dewasa dan menjadi kebiasaan, tentunya akan sulit ya. Namanya kebiasaan dari anak-anak yang salah akan terbawa terus sampai dewasa, merubahnya lebih sulit. Makanya penting sekali untuk mengatur keuangan sejak dini, sejak anak-anak masih usia TK atau SD sudah mulai diajarkan. Oke. Nah, gimana nih cara mudah untuk mengajarkan keuangan ke anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD dan taman kanak-kanak nih Kak? Ya, Mbak Putri. Untuk anak-anak TK dan SD ya, itu harus dimulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Lebih arahnya ke permainan yang santai, jadi jangan terlalu serius. Saya boleh izin share ya, Mbak ya? Ya, boleh Kak. Nah, untuk anak-anak ya,
umumnya anak balita itu kita memulai dengan mengajari asalnya uang itu dari mana. Pada saat kita bercerita tentang uang, tentunya harus tahu nih awal mulanya uang itu dari mana. Mulai diajarkan dengan mengajak main ke tempat orang tua bekerja misalnya. Ceritakan kenapa sih kita harus bekerja, tujuannya apa. Tentunya selain uang ada hal-hal lain yang ingin kita capai kan. Dan dijelaskan juga bahwa kita tuh dapat gaji berupa uang yang digunakan nanti untuk biaya hidup misalnya. Nah, kemudian kita juga bisa mulai mengajak belanja ya untuk anak-anak yang masih balita dan TK, misalnya bawa ke toko, ke supermarket ya, ditunjukkan apa aja sih barang-barang yang kita butuhkan hari-hari dan bagaimana cara mendapatkannya. Bahwa kalau untuk dapat uang ini nih kita harus beli ya, di situ ada harganya nih, ada angkanya, itu yang harus kita bayar. Kemudian ajak juga anak belanja sendiri ke kasir misalnya, biar dia melihat bahwa kita menyerahkan sejumlah uang untuk sebagai ganti barang yang kita beli tersebut. Nah, selanjutnya bisa memulai mengajari anak menabung ya, bisa kita kasih celengan ya, kemudian berikan dia sejumlah uang koin dan minta dia menyimpannya. Nanti setelah sekian lama, misalnya 6 bulan bisa dibuka untuk dibelikan sesuatu yang dia suka. Dari situ dia akan belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus mulai dari sedikit-sedikit dulu setiap hari. Kemudian kalau untuk anak SD tentunya sudah lebih paham ya mengenai angka ya atau nilai uang. Nah, di sini baru kita mulai memberikan uang saku sedikit demi sedikit. Mulai berikan secara harian ya untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD, kemudian nanti beranjak ke kelas 4, kita tingkatkan nih kelas 4 mulai kita berikan uang saku mingguan. Jadi kita harus beritahu dulu nih uang ini untuk apa ya, kita bagi-bagi menjadi pos-pos alokasi. Nah, di sini secara nggak sengaja kita mulai mengajarkan gimana caranya mengatur keuangan dengan cara membuat budget ya, membuat anggaran. Jadi kita beritahu misalnya contoh nih 10% untuk amal, 20% untuk tabungan, sisanya terserah mau belanja apa aja, terserah anaknya. Nah, nanti dari situ baru kita melangkahi ke depannya, yaitu tabungannya untuk apa nanti. Mungkin anak bisa diberitahu tujuannya ke depan apa, lagi pengen apa yang diinginkan. Nah, itu bisa didapat dari tabungannya tadi. Nah, dari sini mulai belajar sedikit-sedikit mengenai strategi membuat anggaran. Kemudian kita bisa juga ajak anak bermain ya, kalau anak SD kan sudah paham ya, bisa kita ajak main permainan yang menyangkut keuangan, misalnya seperti monopoli contohnya. Kemudian kita bisa mulai membuat tujuan atau prioritas ya untuk anak-anak ya, mereka mulai belajar apa sih yang diinginkan nanti waktu sudah SD kelas 5, kelas 6, terus nanti SMP. Nah, minta dibuat urutan yang terpenting, dari yang terpenting sampai yang kurang penting, termasuk juga tujuan keuangan ya. Nah, di sini mulai kita beritahu gimana sih caranya ya membuat strategi untuk bisa mencapai tujuan keuangan itu. Kemudian bersedekah, nah ini penting sekali. Mungkin ini bisa dilakukan mulai dari anak balita ya sebenarnya ya. Jadi kita perlihatkan ke anak-anak bahwa di luar sana ada loh kehidupan yang kekurangan dibandingkan dia, dan minta anak untuk sisihkan dari uang sakunya setiap minggu untuk membantu yang kekurangan tersebut. Nah, kemudian kalau sudah SD nih mulai bisa dikenalkan ke lembaga keuangan, misalnya kita ajak ke bank untuk membuka rekening ya, terus mengajari gimana sih caranya membuka rekening itu, terus rekeningnya itu kita bisa buka yang namanya rekening QQ ya, atau joint account dengan orang tua, karena ini udah bisa ya dari mulai anak kecil. Terus kenalkan alat pembayaran selain uang, mungkin digital wallet ya, dari HP misalnya, atau kartu kredit card, seperti itu. Terus ajak anak ke, kalau kita pergi ke toko emas atau kita melakukan kegiatan investasi, tunjukkan juga ke anak, ini loh orang tua melakukan investasi, itu untuk apa. Nah, untuk anak SD, tips umumnya adalah kelas 1 sampai kelas 3, beri uang sakunya harian aja, kemudian kita bimbing untuk mengatur pengeluaran satu hari mulai dari tujuan prioritas keuangannya apa dulu nih. Ya, yang pertama tentunya untuk menabung, amal, baru kemudian sisanya dibelanjakan. Kemudian untuk kelas 4 sampai kelas 6 mulai kita tingkatkan menjadi uang saku mingguan. Nah, tipsnya untuk anak SD mungkin para orang tua lupa, mereka kan suka memberikan reward ya untuk mungkin tugas-tugas pekerjaan rumah atau kalau dia dapat prestasi tertentu di sekolah. Nah, ini sebenarnya dibilang apa ya, suatu tindakan yang benar juga tidak, karena nanti mereka akan lupa bahwa pekerjaan rumah itu ada tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Jadi jangan mengharapkan reward. Mungkin reward kita bisa berikan kalau misalnya anak-anak punya prestasi yang di luar prestasi sekolah, misalnya apa gitu ya. Kemudian kalau membantu terkait pekerjaan orang tua, misalnya orang tuanya buka toko atau buka usaha seperti itu. Nah, kalau begitu nanti bisa anak-anak bisa membantu sedikit ya di situ.
Untuk reward, untuk anak-anak ya, kita bisa berikan kalau dia mencapai prestasi tertentu atau untuk membantu pekerjaan terkait pekerjaan orang tua. Misalnya orang tua punya toko atau punya usaha, kemudian anak-anak kita minta membantu, nanti kita kasih gaji atau fee dari situ. Mungkin anak-anak akan lebih bisa menghargai. Oke, kalau Lita tadi udah tentang TK dan juga tentang anak-anak yang beranjak di sekolah dasar gitu ya, banyak banget tips-tipsnya. Nah, untuk anak yang beranjak remaja seperti SMP, SMA hingga perguruan tinggi nih, bagaimana cara mengatur keuangannya? Nah, untuk anak SMP dan SMA itu kita bisa mulai memberikan uang saku bulanan ya, secara bulanan. Nah, memberikan uang saku ini juga harus diberitahu alasannya kenapa sekian jumlahnya. Kemudian kita juga bisa membantu anak-anak untuk membuat anggaran atau budget. Nah, anak-anak SMP sudah mulai harus bisa membuat tujuan keuangan jangka pendek dan menengah. Jangka pendek misalnya dalam 1 tahun ke depan ya, uangnya nanti untuk apa. Kemudian jangka panjang nanti setelah SMP kelas 2, kelas 3 atau SMA seperti itu. Jadi anak-anak bisa paham nih bahwa masa depan itu masih panjang. Nah, anak-anak juga harus diberikan hak ya untuk bisa belanja sesuai dengan kebutuhannya. Ya, asal nilainya tidak terlalu besar. Dan anak juga diberikan wewenang untuk membuat keputusan, misalnya mau beli apa ya. Sampaikan juga resikonya kalau dia memilih barang A begini, barang B seperti ini. Jadi anak-anak bisa belajar dari kecil gimana caranya membuat keputusan terkait keuangan. Kemudian kita bisa mulai membuat anak-anak terbiasa mencatat keuangan nih. Kita juga bisa kasih contoh ya dari yang bisa kita kerjakan sehari-hari. Misalnya kita biasa mencatat pengeluaran, kita bisa kasih contoh ke anak-anak dan minta dia untuk membuat catatan pengeluaran hari ini belanja untuk apa aja, seperti itu. Kemudian mulai mengenalkan investasi. Nah, anak SMP SMA sudah bisa nih mengenal investasi ya. Kita bisa ceritakan nih kenapa sih kita harus berinvestasi, tujuannya apa ya. Kemudian kenalkan juga contoh-contoh produknya. Kalau untuk anak SMA, mungkin nanti kalau sudah punya umur 17 tahun ya, sudah umur 17 tahun, kita bisa tingkatkan lagi nih uang sakunya ya, lebih besar, karena kebutuhannya mungkin juga lebih banyak kan. Kemudian karena sudah punya KTP, kita bisa bukakan rekening atas nama sendiri. Jadi tadi rekening QQ atau rekening joint account yang atas nama orang tua bisa ditutup, buka ke rekening baru atas nama anak sendiri. Nah, kemudian mulai nih menambah wawasannya tentang lembaga keuangan dan produk-produk investasi. Kita bisa mulai ikutkan dia di kelas-kelas perencanaan keuangan ya, sudah ada untuk anak-anak remaja. Nah, kemudian untuk mengenalkan lembaga keuangan nih, ini penting sekali buat anak-anak, apalagi kalau sudah SMA dan sudah kuliah ya. Kita harus mulai menjelaskan nih perbedaan-perbedaan antara produk-produk bank, misalnya seperti tabungan deposito, pinjaman, kemudian produk-produk dari Bursa Efek Indonesia, dari lembaga keuangan lain seperti asuransi, perusahaan sekuritas, pegadaian, itu apa sih? Mulai bisa kita jelaskan. Nah, makanya penting sekali untuk orang tua juga punya ilmunya sedikit-sedikit ya tentang hal-hal seperti ini biar bisa mengajarkan ke anak-anaknya nanti. Nah, kemudian membuat laporan keuangan sederhana. Ini anak SMA seharusnya sudah bisa diajarkan ya, cara mencatat pengeluaran dulu lah minimal. Kemudian untuk anak-anak yang SMA jurusan IPS kan sudah pinter nih. Mereka paham cara membuat neraca dan laporan arus kas, laporan laba rugi. Jadi untuk membuat neraca keuangan pribadi pasti mudah sekali untuk anak SMA yang jurusan IPS ya. Nah, untuk anak SMA yang jurusan lain bukan tidak mungkin melakukan itu, mereka juga bisa karena ini sangat sederhana, jadi bisa kita ajarkan, walaupun kita tidak terlalu paham, bisa diikutkan ke kelas-kelas perencanaan keuangan. Oke, seperti itu Mbak Putri. Oke, berarti udah banyak banget nih ya tips dan hal yang bisa kita lakukan, gimana caranya kita ngatur keuangan sedini mungkin dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya, kalau Lita ya. Iya, Putri. Banyak sekali. Ya. Berarti ada nggak sih Kak hal khusus yang harus diperhatikan oleh orang tua masa kini agar anak-anaknya nanti mampu mandiri dalam hal keuangan? Nah, orang tua itu yang penting adalah memberi contoh ya. Kita harus memberi contoh kebiasaan keuangan kita sehari-hari gimana, mindset kita terhadap uang gimana cara kita memandang uang. Jadi kita harus kasih contoh dulu. Biasakan terbuka soal uang ke anak-anak. Misalnya nih saat kita memutuskan membeli sesuatu yang nilainya besar, coba bicarakan juga dengan anak-anak dan minta masukan, termasuk tentang harga dan metode pembayarannya misalnya. Biar tahu kalau mengeluarkan uang itu nggak semudah seperti jajan di warung, ada pertimbangan-pertimbangannya.
Contoh nih, kalau kita mengelola uang dengan membuat budget atau anggaran ya, kemudian kita mencatat pengeluaran, menyisihkan untuk amal dan tabungan dan investasi, itu anak-anak sebaiknya mulai diinformasikan ya. Kemudian beritahukan juga bahwa kita menyiapkan asuransi dan dana pensiun agar anak juga tahu manfaatnya apa. Bahwa ke depannya itu kita ingin agar mereka bisa mandiri, dan kita sebagai orang tua sebisa mungkin berusaha untuk tidak membebani anak-anak nanti ke depannya. Gitu, Mbak. Oke, kalau Lita, makasih banyak atas waktunya dan juga tips-tipsnya. Wah, banyak banget ternyata ya hal-hal yang bisa dilakuin untuk melek nih soal keuangan. Boleh nih kalau Lita untuk closing statement-nya? Oke, Mbak Putri. Pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Bukan hanya ilmu akademis dan spiritual, tapi juga ilmu kehidupan itu sangat penting. Salah satunya adalah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah salah satu ilmu kehidupan yang wajib diajarkan ke anak-anak, karena semua tujuan hidup itu pasti akan melibatkan uang. Tujuan hidup bukan hanya untuk saat ini, tapi juga masa depan. Jadi itu harus ditanamkan ke anak-anak. Anak-anak harus paham bahwa hidup itu panjang, bukan hanya untuk saat ini. Jadi apa yang dimiliki saat ini harus disisihkan, sebagian untuk porsi saat ini dan sebagian lagi untuk porsi masa depan. Wah, makasih banyak sekali lagi kalau Lita atas waktunya. Oke, Tagarian, sampai jumpa dalam Bincang Uang bersama kalau Lita Setiawati di Kamis depan. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol lonceng YouTube channel Tagar TV untuk mengikuti dan mendapatkan notifikasi video menarik yang membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Putri Fatimah, pamit undur diri.